Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata kalian, berdoa, dan renungkan agar diberikan kelancaran serta pemahaman dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, saya absen dulu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oke, setelah saya absen, apa kalian sudah tahu kita akan menjelajahi topik apa? Oke, benar sekali. Kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik pada hari ini, yaitu menghindari kibat dan melaksanakan tabayun. Oke, tujuan materi kita hari ini agar kalian bisa yang pertama mendeskripsikan dampak negatif dari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review di media sosial sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah SWT Maha mengetahui. Oke, tujuan yang ketiga, melihat serta terbiasa menciptakan harmoni sosial dan menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Oke, dan kita akan melaksanakan kegiatan berdiskusi, dan kalian akan saya nilai berdasarkan penilaian sikap dan penilaian diskusi. Oke, baik, sebelum kita masuki materi hari ini, akan saya jelaskan materi hari ini terlebih dahulu secara singkat ya. Yang pertama, ghibah atau sering kita kenal dengan bergosip adalah penyakit hati yang sayangnya seringkali kita anggap remeh. Padahal dari ghibah tidak hanya merugikan orang yang dighibahkan, tetapi juga pelakunya sendiri, yaitu yang menghibah itu sendiri. Oke, ghibah bisa merusak tali silaturahmi, menciptakan fitnah dan mengikis pahala. Oke. Selanjutnya, di sisi lain, tabayun adalah kunci menghindari ghibah. Dampak buruk dari informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan tabayun, kita diajarkan untuk selalu memeriksa dan meneliti suatu informasi sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya. Ini adalah prinsip penting dalam Islam untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan. Oke, maka dari itu kita jadikan sesi materi hari ini sebagai langkah awal untuk membersihkan hati, menjaga lisan, dan membangun masyarakat yang lebih beradab. Insya Allah, dengan pemahaman dan pengalaman yang benar, kita akan terhindar dari perilaku tercela dan senantiasa berada dalam lindungannya. Coba teman-teman perhatikan, akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar di media sosial. Benar apa benar? Oke. Tapi apakah semua informasi itu benar? Mari kita tonton beberapa contoh berita yang viral di media sosial dan kita diskusikan bersama bagaimana tabayun ini bisa menyelamatkan kita dari berita bohong atau ghibah, dan apa hikmah yang bisa kita petik dari kebiasaan tabayun ini. Oke, setelah kita melihat beberapa contoh tadi, saya ingin kalian mulai berpikir dan dari apa yang kita diskusikan tentang ghibah dan tabayun, masalah apa saja yang bisa kalian identifikasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian atau situasi yang relevan di kehidupan sehari-hari kalian. Setelah kita melihat contoh-contoh tadi, saya ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, dan mari kita lihat informasi apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, setelah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, mari kita coba membuat review konten pada beberapa platform media sosial yang sering kalian gunakan. Kita akan belajar bagaimana memilih informasi agar terhindar dari ghibah dan mengutamakan tabayun. Oke. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan apa yang kalian amati dan diskusikan pada kelompok kalian.
Kalian akan memverifikasi hasil pengamatan kalian dengan data-data atau teori yang ada di buku sumber atau referensi lain yang kalian gunakan. Bagaimana hasil pengolahan data kalian sesuai dengan konsep menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun yang kita pelajari. Setelah kalian berdiskusi dan membuat review konten, selanjutnya kita akan presentasikan kalian kepada teman-teman. Oke, luar biasa sekali presentasi kalian hari ini. Sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang mengapa menghindari ghibah itu penting dan bagaimana melaksanakan tabayun bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Siapa yang bisa membantu saya menyimpulkan poin-poin utama yang paling berkesan dari pelajaran kita hari ini? Nah, setelah kita tuntas membahas menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, setelah di pertemuan sebelumnya kita di pertemuan kita hari ini kita akan membahas menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, untuk menjaga lisan kita, satu-satu tujuannya. Minggu depan kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan justru sangat menyenangkan, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Seringkali kita merasa itu ibadah berat, penuh aturan atau bahkan membosankan, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan sekali kasih sayangnya telah memberikan banyak sekali kemudahan dalam setiap perintah ibadahnya. Sudah saya sepil ya untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan. Kembali lagi ke materi hari ini, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan seluruh pelajaran kita hari ini. Intinya, ghibah itu merusak dan tabayun adalah kunci untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dari hal-hal yang tidak benar. Ingatlah, setiap informasi yang kita terima, terutama dari media sosial, harus kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Semuanya, untuk memastikan kalian benar-benar menguasai materi kita tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, saya punya tugas menarik untuk kalian. Tujuan tugas ini agar kalian bisa memahami lebih dalam tentang materi kita hari ini. Silakan perhatikan lembar tugas yang akan saya bagikan ini ya. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup majelis dan dengan hati yang tenang, kita hening sejenak, meresapi pelajaran yang sudah kita dapatkan dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.